Shalom, selamat pagi listener sahabat Radio Rocan. Minggu ini adalah minggu Advent keempat di dalam perayaan Natal kita. Dan renungan hari ini berjudul Jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia, yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 33. Firman Allah berkata, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Saudara-saudaraku, pernahkah saudara membayangkan suatu kehidupan tanpa ketakutan sehingga hidup itu sangat menyenangkan? Atau tahukah saudara bahwa takut adalah tanda bahwa saudara tidak beriman? Karena apabila kita beriman, apabila kita percaya, tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita tidak takut bukan karena kita tidak ada masalah, bukan karena semua yang terjadi itu sesuai dengan yang kita harapkan, bukan karena kita tak akan melewati badai kehidupan, melainkan kita tidak takut karena kita beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi, kapan kita beroleh kasih karunia? Yang pertama, kita beroleh kasih karunia ketika kita mau mendengar Tuhan berbicara dengan kita. Ketika Tuhan berbicara dan kita mau mendengar, ketika itulah kita beroleh kasih karunia. Kita beroleh kasih karunia ketika kita mendengar suara Tuhan, mengimaninya, menyimpannya di dalam hati dan berkata, "Tuhan, aku ini hamba-Mu. Apapun yang Engkau nyatakan, apapun yang Engkau sampaikan, aku imani, aku percaya, aku laksanakan." Maka ketika itulah kita beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita beroleh kasih karunia ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Memang benar, Tuhan memilih kita, tetapi maukah kita dipilih oleh Tuhan? Karena ketika kita beroleh kasih karunia, bukan saja kita hidup bagi diri sendiri, bukan ketika kita memiliki cara pandang yang egois. Karena jika kita hidup hanya memikirkan kepentingan-kepentingan sendiri, maka bukan kasih karunia yang kita peroleh, melainkan justru teguran-teguran Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan kita mau memenuhi panggilan itu, ketika itulah kita beroleh kasih karunia. Yang ketiga, kita beroleh kasih karunia ketika Tuhan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman luar biasa tidak selamanya menyenangkan, terkadang menyakitkan, terkadang membingungkan, terkadang menimbulkan berbagai pertanyaan. Tetapi ketika Tuhan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman luar biasa, ketika itulah Tuhan mencurahkan kasih karunia di dalam hidup kita. Jadi, firman Tuhan hari ini berlaku bukan hanya untuk Maria, melainkan juga untuk setiap kita orang percaya. Biarlah firman terus terdengar di dalam hidup kita, dan jangan pernah takut apapun, karena selama kita hidup di dalam ketakutan, kita tidak akan pernah beroleh kasih karunia Allah. Tetapi ketika kita hidup dipimpin olehnya, kita akan menyaksikan kemuliaan Allah dinyatakan, dan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa pada besok pagi, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.